tahlim wa tahlum wal ifadat al istiwa wa tadhakkur tadhakir amma ba'du. Alhamdulillah jamaah salat subuh Masjid An-Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita masih diberikan kenikmatan, yaitu berupa banyak bisa bangun tidur, bisa melangkahkan kaki ke masjid, dan bisa mendengarkan sedikit ilmu dari para ulama, dan itu adalah nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang diberikan kenikmatan tersebut. Berikutnya salawat teriring salam kita haturkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau diutus ke muka bumi untuk menjadi contoh bagi umat Islam, bagi umat manusia, sebagai basyiron wa nadhira, kabar gembira, memberi kabar gembira dan peringatan. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa bulan yang lalu kami pernah menyampaikan tentang 3 ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama apa, Pak? Masih ingat? Yang pertama yaitu akidah atau tauhid, yaitu bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana mengisahkan Allah, dan bagaimana keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu fikih. Fikih ini ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, muamalah kita dengan sesama, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ilmu tazkiyatun nafas, bahasa kerennya itu. Kalau bahasa ulamanya tasawuf, yaitu bagaimana kita membersihkan hati kita supaya hati kita itu pantas dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pandangan Allah Subhanahu wa taala itu tempatnya hati. Kita sholat barusan itu rukunnya benar, syaratnya sah, rukunnya sempurna, tapi kalau hatinya masih ada sesuatu selain Allah, yaitu bisa riya, bisa macam-macam, itu bisa tidak terangkat sholat kita itu, nggak nyampe ke langit, nggak nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedikit akan kami sampaikan tentang akidah di sini. Ini kitab kecil yaitu Risalatul Jami'ah wal Tadhkiratun Nafi'ah. Bab yang pertama yaitu akidah. Tentu kita semua sudah hafal rukun-rukun Islam. Ada 5: syahadat, sholat, membayar zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu. Semua itu rukun Islam itu disertai dengan ikhlas dan kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melaksanakan 5 hal tersebut tanpa ikhlas, maka hukumnya itu adalah orang munafik. Kita tahu semua dalam sejarah ada orang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini itu ketika bersama para sahabat beriman, tapi ketika bersama orang-orang kafir Quraisy
dia mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Dan kemunafikan ini Pak, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemunafikan ini besok di akhirat berada di intipnya neraka. Subuh-subuh kok beten-beten itu Mas. Ya ini dia. Kalau tidak ikhlas. Syahadat. Yang pertama kita ulas. Syahadat itu menyaksikan atau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Karena ilah itu artinya sesembahan. Allah itu isim ma'rifah dari kata ilah. Berat ini. Ya gitu ya. Intinya gitu. Dan siapa yang tidak meyakini kewajiban ini semua, syahadat itu pondasi Pak. Jadi kalau dia diumpamakan angka, syahadat itu 1, sholat, zakat, puasa, haji itu 0 Pak. Maka ketika syahadat ini hilang, runtuh, maka nggak ada artinya 0,4 ini. Ya. Siapa yang tidak meyakini itu, maka dia kafir Pak. Oh, saya tidak sholat. Hukum orang tidak sholat itu ada 2, bisa fasik, bisa kafir. Ketika dia tidak sholatnya karena malas, ngopo deh nggak sholat deh? Sholat ngono-ngono ae, ada enggak? Sholat orang marai sugih, itu fasik. Tapi kalau tidak meyakini kewajiban sholat 5 waktu, maka dia kafir. Walaupun kafir secara hukum, tapi ketika wafat dia wajib diberikan hak sebagai orang muslim. Dan orang yang menyolati ketika sudah jadi jenazah itu jangan tokoh. Tokoh tidak boleh menyolati orang yang tidak sholat. RT, RW tidak boleh nyolati. Masyarakat biasa saja, supaya menggugurkan kewajiban ini tadi. Kalau tidak ada yang satu pun menyolatkan, maka sak kampung dosa semua. Angel ini. Jadi orang sholat itu wafatnya aja ribet. Dan orang tidak sholat ini, orang tidak sholat itu luar biasa. Orang tidak sholat ini ada apa namanya? Ada air satu galon gitu, 1 galon. Ada yang tidak sholat sama, mohon maaf, anjing buruan, anjing peliharaan. Maka air yang 1 galon ini lebih baik dibuat minum anjing ini daripada yang tidak sholat ini Pak. Berat tuh Pak. Itu dia sholat. Salah satu-satunya ibadah yang tidak bisa diganti itu sholat. Kalau puasa masih bisa diganti dengan uang, fidyah. Orang sepuh, mbah-mbah yang sudah tidak kuat puasa, maka 1 hari puasanya diganti dengan makanan pokok. Zakat juga tidak semua orang wajib. Zakat ada hitung-hitungannya, ada nisabnya. Haji apalagi? Haji kalau sekarang katanya yang penting sudah daftar,
itu sudah menggugurkan kewajiban. Semua itu tadi dilaksanakan dengan ikhlas dan keyakinan yang penuh bahwa sholat, puasa, zakat, haji itu semua kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlu diingat, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada, maujud, dan bahwasanya Allah ta'ala itu satu yang dan tidak ada sekutu baginya, dan tidak ada permisalan atau persamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik zat, sifat maupun kalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ini banyak ini, hati-hati. Jangan sampai berkeyakinan Allah itu di langit, tidak boleh. Apalagi Allah duduk di atas arsy, itu tidak boleh. Kalau meyakini duduknya Allah di arsy itu seperti saya duduk, kafir. Hati-hati. Allah turun, kan Allah itu ada hadis, Allah setiap sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia dan memanggil siapa yang bertobat, siapa yang minta, siapa yang punya hajat, aku kabulkan semuanya, aku akan terima tobatnya. Kan gitu turunnya ini ya. Jangan diartikan, tidak boleh diartikan sebagai seperti orang turun tangga, tidak boleh. Allah itu tidak butuh tempat tinggal, karena tempat tinggal itu adalah makhluk. Allah tidak butuh makhluk. Allah tidak butuh ruang dan waktu. Kalau Allah butuh ruang dan waktu, sebelum Allah menciptakan ruang dan waktu itu, Allah di mana? Karena selain Allah itu makhluk, makanya jangan meyakini bahwasanya Allah butuh makhluk, tidak boleh. Tapi kan ada mas, di Al-Quran itu Allah bersemayam di atas arsy, ada buatan? Ada. Pernah baca terjemahan Toha ayat 4, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman itu bersemayam di atas arsy, duduk Allah itu di atas arsy. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu lebih luas dari langit dan bumi. Berarti kalau Allah enggak duduk, kursinya Allah nganggur. Kan gitu logikanya. Kursinya Allah, arsy-nya Allah itu salah satu bentuk kemuliaan Allah, kemahabesaran Allah. Kalau seandainya Allah duduk di arsy, sebelum Allah menciptakan arsy itu Allah di mana? Bingung gitu. Padahal ada ayat lain yang mengucapkan wallahu ainama kuntum. Allah berada dimanapun kalian berada. Jadi di mana Allah? Tidak butuh kata di mana. Jangan tanya Allah di mana. Beda kalau anak kecil. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni
qarib. Jika ada anak atau orang yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah, maka jawablah Allah itu dekat. Jangan Allah tanya, Allah di langit, Allah di sini, bahkan mengatakan Allah ada di mana-mana, itu tidak boleh, Pak. Berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, bertentangan dengan ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Khalaqas samawati wal arda wa khalaqal mauta wal hayah wa ta'ata wal ma'siyati was sihhata was saqam wa jami'il kauna ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la tanqus wa la yahdutsu hadithun illa biqada'ihi wa qadarihi wa iradatihi. Allah itu menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kehidupan dan kematian, ketaatan dan kemaksiatan, kesehatan dan sakit, dan semua yang terjadi di muka bumi ini itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah menciptakan makhluk dengan perbuatannya. Jadi kita sekarang berada di masjid ini dan nanti sarapan, itu ciptaan Allah semua. Jadi Allah itu enggak lepas tangan buat manusia terus dilepas tangan, enggak gitu, Pak. Dan menciptakan dan menetapkan rezeki dan ajal mereka. Dua ini, rizki dan umur ini, tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang. Wala yahdutsu hadithun illa biqada'i, dan tidak ada kejadian satupun kecuali dengan ketetapannya dan ketentuannya dan keinginannya. Jadi kalau nanti rizkinya satu piring, tidak boleh nambah kecuali lebih. Gitu nggak, Mas? Gitu, Pak. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana iftah Allahumma ya fattah iftah lana abwaabas samaa. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa baraka sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.